Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Hadirin peserta diskusi dan para jamaah sekalian seluruh umat Islam di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia, marilah kita panjatkan puji dari Allah SWT yang mana sampai berkesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang tiada tara, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Hari ini adalah hampir hari terakhir, karena besok malam kita sudah masuk 1 Ramadan. Dan pada malam hari ini nanti saya diundang oleh pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Kecamatan Simo untuk mengajak diskusi secara online, yaitu tentang mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah bagi pelajar muslim, terutama di wilayah Kecamatan Simo dan umumnya di seluruh Indonesia. Perlu kita pahami bersama-sama bahwasanya generasi muslim milenial pada saat ini adalah generasi milenial yang mana perkembangannya yang sangat cepat, bisa dikatakan adalah di era 4.0. Ini semuanya berkembang pesat, tetapi pemahaman agamanya kurang, sehingga inilah yang menjadi masalah besar bagi kita semuanya. Ketika teknologi ilmu pengetahuan berkembang pesat, tetapi pemahaman agama tidak diimbangi, sehingga apa yang kita dapatkan, maka kita akan terjerumus, generasi muda pada saat ini terjerumus kepada hal-hal yang hanya rasional, yang hanya mementingkan kehidupan sesaat, yang mementingkan kenikmatan sesaat, tidak memikirkan bagaimana generasi yang akan datang. Itulah karena kebanyakan dari kita hanya paham teknologi umum-umum saja, tetapi masalah agama mulai menurun karena berbagai pengaruh. Pengaruh apa saja? Pengaruh budaya, karena teknologi itu berkembang dari negeri barat, tetapi untuk pemahaman agama Islam tidak berbanding lurus dengan teknologi itu. Apalagi yang diharapkan generasi milenial zaman sekarang ini adalah mereka selalu ingin mendapatkan sesuatu itu yang instan, yang cepat. Bagaimana tidak? Kita belajar tidak perlu jauh kemana-mana, hanya di rumah pegang HP. Apalagi saat ini sedang ada wabah COVID-19, sehingga semua pembelajaran, semua sekolah diliburkan, semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak harus ditiadakan, termasuk sholat jamaah, pengajian semuanya ditiadakan. Dan itu sudah menjadi hukum negara kita di Indonesia, sehingga penting sekali memang untuk organisasi Islam seperti IPM itu adalah mengajak kepada kita semuanya bagaimana kita sebagai pelajar muslim saat ini sudah lupa dengan ngajinya, sudah lupa dengan pendidikan agama Islamnya, sudah lupa dengan hafalan-hafalan Al-Qur'annya, sudah lupa dengan hafalan-hafalan hadisnya, apalagi aplikasinya, prakteknya kepada orang-orang, kepada halayak.
sangat berkurang sekali. Sehingga ini penting sekali bagi kita semuanya untuk paham bagaimana cara mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai seorang muslim. Ini penting sekali karena kita banyak sekali melihat bahwasanya generasi pada saat ini menurun drastis dari segi agama Islamnya, karena memang pelajaran agama yang ada di sekolahan itu tidak banyak, apalagi sekolah-sekolah negeri, bagi sekolah-sekolah umum ya. Sehingga apalagi sekarang TPA sudah jarang, madrasah diniyah jarang, walaupun sekarang sudah merebak boarding school, dan itu tidak pasti pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya banyak pelajaran agama Islam. Maka penting sekali bagaimana mengembalikan pelajaran muslim itu supaya selalu kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman dari ayat 56 bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk mengabdi kepadaku, yaitu Allah SWT, yaitu beribadah kepada Allah. Selalu hanya diniatkan semua kegiatannya, semua pekerjaannya, semua tingkah lakunya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, ini jadi penting bagaimana seorang muslim, apalagi pelajar saat ini, banyak sekali pelajar yang berani kepada gurunya, banyak yang suka membolos dari sekolahnya, banyak yang merokok, banyak yang melakukan pergaulan bebas kepada lawan jenis. Kita lihat saja, saya yang bekerja di kantor Kementerian Agama, banyak anak-anak zaman sekarang itu hamil duluan sebelum nikah. Berapa besar yang ada di setiap kecamatan, katakanlah hanya sekitar 5-7%. Kalau kita kalikan seluruh Indonesia berapa? Astagfirullahaladzim. Nah, ini banyak sekali pelajar-pelajar yang belum bisa mencari uang sendiri sudah berani merokok, sudah berani membolos dari pelajaran sekolahan, belum waktunya, dan berani kepada gurunya. Kalau kita lihat, kalau kita mencari sejarah dari dulu, jarang sekali ada murid yang berani kepada gurunya. Itu dari segi negatifnya. Tapi dari segi positifnya juga ada beberapa. Ada orang yang generasi muda yang kembali kepada Al-Quran, yaitu banyak menghafalkan Al-Quran, yang mendapatkan juara, yang mendapatkan kejuaraan, yang motivasi, ataupun mendapat piala-piala. Itulah orang yang ingin menjadikan generasi muda menjadi lebih baik. Karena syair Arab itu subbanul yaum rijalul ghal, pemuda pada zaman saat ini, pelajar pada saat ini adalah pemimpin waktu yang akan datang. Ya, sehingga kalian itu sebagai pelajar adalah besok akan menjadi pemimpin negeri ini. Ingat itu, ingat pesan saya. Kalian pelajar saat ini akan menjadi pemimpin negeri ini di masa yang akan datang. Sehingga yang perlu kita lakukan apa? Yaitu yang pertama adalah islamisasi diri. Apa yang dimaksud dengan islamisasi diri? Islamisasi diri adalah memahamkan diri kita untuk selalu berbuat baik, memahamkan akidah kepada diri kita, menanamkan dinul Islam kepada diri kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya. Bila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka akan difahamkan agama Islam pada dirinya. Itulah apabila kita ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin menjadi generasi yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah,
maka difahamkan Al-Quran, difahamkan agama untuk dirinya. Maka thalabul ilmi itu adalah kuncinya menjadi pelajar muslim, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Sehingga ilmu ini, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya yang akan menjadikan kita menjadi orang yang sukses, yang akan menjadikan kita orang yang cerdas. Itu adalah ilmu. Sehingga semuanya apabila sebagai pelajar mampu memahami Islam, mulai dari akidahnya, ibadahnya, dan muamalahnya, semuanya dipelajari, maka dia akan menjadi pelajar yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang harus dilakukan setelah dia memahami akidah, memahami ibadah, yaitu mempraktekkannya, itu mengimplikasikan, mengimplementasikan, yaitu mempraktekkan apa yang sudah dia pahami. Bagaimana dia takut hanya kepada Allah SWT, bagaimana dia akan menjalankan ibadah sholatnya, zakatnya, puasanya, apalagi ini sudah mau bulan puasa. Yang kedua adalah islamisasi keluarga. Yang pertama tadi adalah islamisasi diri, yaitu diri kita difahamkan. Makanya Agim itu pernah berbicara 3S, 3M yang perlu kita lakukan ya, untuk berbuat baik, yaitu apa? Kebaikan itu harus dimulai dari diri sendiri, dari diri kita sendiri. Yang kedua, mulai dari yang kecil. Kemudian yang ketiga, mulai saat ini juga, 3M. Yang kedua adalah islamisasi keluarga. Karena pendidikan keluarga itu menentukan dari sikap kita semuanya. Walaupun kita paham di sekolahan, kita paham di pondok pesantren, kita paham tentang agama Islam, tapi di rumah tidak mendukung, ayah ibu tidak mendukung, adik tidak mendukung, lingkungan tidak mendukung, maka akan menurun intensitas atau kemauan, gairah, semangat kita untuk menjalankan agama Islam ini. Sehingga yang kedua, islamisasi keluarga. Setelah kita paham, kita memberikan contoh kepada adik-adik kita, mengingatkan ayah ibu kita, kalau perlu ya, kita yang memberi contoh kepada mereka semuanya ya. Kita ingin berbuat baik, maka kita harus memberi contoh, tidak memerintah tetapi memberikan contoh kepada keluarga kita. Sehingga yang kedua ini, keluarga kita kalau sudah menjadi keluarga yang kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, membiasakan diri untuk melaksanakan kewajiban kita, mulai dari ibadah 5 waktu kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian menjalankan sunnah-sunnahnya ya, sunnah-sunnahnya, puasa sunnah, sholat sunnah, kemudian adabul muamalah atau akhlak kepada siapapun, bagaimana berbicara yang baik, berakhlak, bertutur kata, bersopan santun kepada siapapun. Yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah itu apa? Adalah istiqomah itu continue, atau bahasa Jawanya ajek gitu ya. Jadi kalau islamisasi diri, islamisasi keluarga dan lingkungan sudah kita dapatkan, maka yang perlu kita lanjutkan adalah istiqomah. Istiqomah itu tetap kita menjalankan walaupun badai rintangan apapun akan menghantui kita, menghalangi kita untuk selalu berbuat baik. Itulah istiqomah itu yang berat. Sehingga semua yang kita dapatkan, kita pahami, kita implementasikan dan dikontinukan atau diistiqomahkan ya, sedikit-sedikit tetapi terus menerus. Itulah ibadah yang betul, pemahaman yang betul. Sehingga
Ketiga hal ini kalau kita lakukan maka kita akan menjadi pelajar muslim yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mari selalu berbuat baik. Jadi seorang muslim itu mulai dari Islam menjadi muslim, muslim menjadi ihsan, ihsan, dan ihsan itu menjadi yang lebih baik daripada semuanya. Makanya itu mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada peserta diskusi. Bisa dilanjutkan dengan diskusi, silahkan memberikan pertanyaan, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa, insya Allah di lain waktu akan kami jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.